Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah di jilid yang ketiga. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas yaitu terkait dengan beberapa hal ya. Di antaranya adalah al-mu'rab dan juga al-mabni ya. Isim yang mabni apa saja, kemudian yang mu'rab apa saja. Dan yang mu'rab itu ya, i'rabnya ada yang zahirah dan ada yang takdiri ya, takdiri. Yang takdiri ada 3, ada yang masuk dalam kategori maksur, kemudian mankus, dan yang ketiga adalah al-mudhof ila ya'i al-mutakallim. Dan kita juga mengenal ya, tanda i'rab itu ada 3 ya pada isim. Rafa, nasab, dan jar ya. Dan juga jar. Nah, itu adalah satu kunci dari ilmu nahu ya. Jadi kemarin itu 4 pertemuan kita, yaitu kunci yang pertama dalam ilmu nahu. Kita mengenal alamatul i'rab, yaitu tanda i'rab. Kemudian ada kunci yang lainnya juga yang mesti kita ketahui di ilmu nahu. Dan ini tak kalah penting, yaitu jabatan sebuah kata. Ya, sebuah kata dalam kalimat ya itu memiliki jabatan. Ya, memiliki jabatan. Bisa jadi dia fa'il, bisa jadi dia maf'ul bihi. Ya. Nah, ketika kata itu adalah fa'il, maka fa'il itu menjadi apa? Ketika sebuah kata menjadi maf'ul bihi, maka maf'ul bihi itu menjadi apa? Apakah dia kalau maf'ul bih tandanya menjadi rofa atau tandanya menjadi nasab? Nah, ini tak kalah penting. Ya, kalau tadi atau pertemuan-pertemuan sebelumnya kita hanya membahas yaitu tanda bacanya, rofa itu dhammah, ya, nasab itu fathah, jar itu adalah kasroh, kemudian ada tanda far'iyah, ya. Kemarin kita bahas itu semua. Nanti bisa dimurojah lagi, dibaca, ya, setiap hari. Karena untuk bisa ilmu itu melekat, memang harus terus-menerus kita murojaah. Ya. Nah, pada kesempatan hari ini, ya insya Allah kita akan membahas terkait dengan jabatan-jabatan tersebut. Maka silahkan kitabnya dibuka di halaman 15. Sudah, Umu Banyu dan Ibu Atifah? Sudah. Ustaz. Baik. Boleh dimulai dari Umu Banyu dulu. Yang al-marfu'at minal asma dibaca ada 6 poin. Nah, Ustaz. Bismillah. Al-marfu'atu minal asma'i. Al-mubtada'u wal khabaru. Allahu akbaru. Ismu kana babu maftuhan.
Khobaru khobar khobaru inna Allaha ghafurun Ghafurun. Ghafurun. ghafurun ya. Hmm. Inna Allaha ghafurun al-fa'ilu khalaqanallahu naibul fa'il khuliqal insanu min tinin. Min tinin. Baik. Syukran. Jazakillah khairan. Ya, baik. Nah, yang tadi dibacakan oleh Ummu Banyu itu adalah jabatan-jabatan ya yang marfu yang ada pada isim. Ingat, kita baru belajar isim. Fi'il kita belum belajar. Nah, jabatan-jabatan yang marfu ini ya itu pada isim ada 6. Ada 6. Yang pertama adalah al-mubtada wal khobar. Ini sepaket ya. Al-mubtada wal khobar itu satu paket ditandai. Contoh kalimatnya adalah Allahu Akbaru. Maka pada kata Allahu Akbaru ini, Allahnya itu adalah mubtada, ya. Allahnya adalah mubtada. Ini mubtada mim. Sementara kata akbar adalah khobarnya. Allahu Akbaru. Makanya dalam harokatnya, karena dia marfu. Tanda marfu ya rofa ya. Marfu itu kan artinya yang dirofakkan. Ya, arti marfu itu adalah isim yang dirofa gitu ya. Jadi isim mansub itu apa? Isim yang dinasobkan bacanya. Ya, jadi dia dibacanya dengan rofa. Rofa itu kemarin tanda utamanya apa? Tanda aslinya Doma. Dhammah. Maka Allahu Akbaru. Di sini belum masuk tanda baca yang far'iyah ya. Nanti itu ada tempatnya insya Allah. Nggak semuanya kemudian kita bahas di sini. Ini baru yang asliya saja. Rofa'nya doma, nasobnya fathah ya seperti itu. Kemudian yang ketiga yang tadi dibaca oleh Ummu Banyu, ismu kana, isim kana. Nah ini mungkin yang pernah ikut kelasnya Ustazah Fatimah ya insya Allah sambil mengulang ya, murojaah. Jadi isim kana itu apa? Isim yang terletak setelah kana. Asalnya adalah mubtada. Anda tulis ya di kolom obrolan biar tambahan catatan. Isim kana adalah isim yang terletak setelah kana. Asalnya adalah mubtada. Nah, dia tidak kita katakan mubtada kana ya. Karena kalau mubtada itu dalam bahasa Arab adalah yang berada di awal dari kata ibtada'a yabtadi'u. Sementara kalau ada kana dia nggak jadi di awal lagi kan. Lihat contohnya, contoh kalimatnya kanal babu maftuhan. Yang mana di sini isim kanannya Ummu Banyu? Al-babu. Al-babu mumtaz. Al-babu di sini adalah isim kana. Dia terletak setelah kana, asalnya mubtada. Artinya apa? Kalau kananya kita hilangkan, dia jadi mubtada tuh. Al-babu maftuhun jadinya ya. Tidak an, tapi maftuhun. Pakainya hak yang seperti ini. Tidak seperti ini. Dia dengan domah. Kalau tidak ada kananya. Al-babu maftuhun. Ketika ada kana, kanal babu maftuhan. Al-babu menjadi isim kana, maftuhan disebut sebagai khobar kana. Nanti kita akan bahas di mansub ya. Jabatan yang mansub. Berikutnya yang keempat adalah khobar inna. Khobar inna.
Apa itu khobar inna? Khobar inna berarti adalah ya khobar yang ada dalam kalimat yang kalimat tersebut didahului oleh inna. Dia khobar sama seperti mubtada khobar, dia khobarnya. Hanya saja kalimat tersebut diawali oleh inna. Innallaha bacanya ya. Gofurun. Nah, gofurun di situ adalah khobar. Khobarnya itu gofurun. Khobar inna. Isim innanya mana? Yaitu kata Allaha. Allaha fathah. Gofurun dommah. Ya. Kenapa Allaha fathah? Nanti di sini nih. Yaitu isim inna. Tuh, yang pertama nanti bahasa dimansub. Kenapa dia fathah? Oke. Boleh sambil ditanda-tandai ya di bukunya. Kemudian yang kelima adalah fa'il. Ini sering ya. Di jilid 1 pun sudah belajar kita fa'il ya. Fa'il itu apa? Al-ismu al-marfu'u alladhi waqa'a ba'dal fi'li ya. Kalau di al-ajrumiyah ya. Isim marfu yang terletak setelah fi'il. Lihat kalimatnya. Khalaqanallahu. Di sini fa'ilnya ada pada Allahu. Dia adalah isim yang terletak setelah fi'il khalaqa. Adapun na di situ domir muttasil fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Nanya itu yang maf'ul bih, yang objeknya. Allahunya jadi fa'il. Fa'il itu marfu. Maka dalam mengi'rab Allahu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dommatun. Wa alamatu raf'ihi dommatun. Ya, itu yang kelima. Yang terakhir, yang keenam, naibul fa'il. Coba mau dites dulu, Umu Banyu. Bedanya apa ya fa'il dengan naibul fa'il? Sebelum nanti dijelaskan. Yang pernah Umu Banyu dapatkan dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya. Silahkan. Tolong koreksi ya Ustadz. Ini Iya, bahasa saya, ini pemahaman saya. ya, silahkan Nah, kalau fa'il, Hmm, eh, kata kerjanya aktif. betul, Kalau naibul fa'il, kata kerjanya pasif. betul. Aktif pasif itu dalam bahasa Arab bedanya di mana ya? Eh, di harokat, Ustadz. Di harokat. Seperti apa harokatnya? Kalau pasif, eh, rumusnya Ya, eh, UI, UIA gitu ya Ustadz. Saya diajarinnya iya, betul. Boleh, boleh. Domah awal, kasroh sebelum akhir. Nusiro, duriba, futiha. Di sini khuliko, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu, dia pasif itu kan yang diawali oleh di ya. Dimakan, ditendang kalau bola. Dibaca kalau buku ya. Kalau itu yang pasif ya. Kalau yang pasif. Kalau yang aktif berarti yang sedang dikerjakan ya Ustadz. yang sedang dikerjakan. Maksudnya ini, No, no, no. ya apa namanya, rumusnya. Oh, rumusnya Hmm. eh kalau Madi AIA gitu ya Ustadz. Ya, kalau Madi, kalau dalam apa kata kerja yang aktif itu ada 3 ya bentuk fiil Madi ya. Mungkin sudah pernah dipelajari ya di ilmu sorof. Ikut kelas sorofnya nggak, Umum Banyu dengan Ustazah Fatimah? Ikut Ustadz. Yang Udah sebelumnya selesai. ya, kelas sebelumnya ya. Iya, udah selesai cuman. Nah, udah selesai betul ya. Jadi kalau untuk fiil Madi itu 3 ya. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Jadi yang tengahnya aja berubah tuh, A-nya itu. Fa tetap fa, la tetap la. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Itu rumus fiil madi yang aktif.
Semua itu semua fa'ala, fa'ila, fa'ula kalau jadi pasif, jadi majhul namanya istilahnya, itu menjadi fu'ila. Menjadi fu'ila. Saya tulis di sini ya, fa'ala. Ini kan fa'ala. Bisa fa'ila, bisa fa'ula. Bisa 3 ya. Ini semua tiga-tiga ini, 3 bentuk ini, kalau pasifnya itu hanya cuma 1, yaitu fu'ila. Oh, Afan, ke dempet sama huruf lamnya. Nggak apa ya, nanti dicatat. Itu rumusnya tuh, fu'ila. Coba, Bu Atifah. Kalau doroba jadi apa? Duriba. Duriba, betul. Nah, satu hal lagi yang harus kita ketahui, yang bisa dijadikan fiil, apa namanya? Tadi apa? Fiil pasif, atau istilahnya fiil bina lil majhul, itu hanya fiil muta'addi. Hanya untuk fiil muta'addi. Fiil muta'addi itu apa? Siapa yang ingat? Yang Fiil membutuhkan objek ya. ya, Yang membutuhkan objek. yang membutuhkan objek, betul. Jadi kayak fataha, membuka, itu ada objeknya, ya. Membuka pintu. Fataha Muhammadun al-baba, ya. Nah, ketika kita hilangkan failnya, Muhammadnya, jadilah dia futiha al-babu. Futiha al-babu. Jadilah al-babu itu naibul fa'il. Ya. Duriba Zaidun. Zaid dipukul. Asalnya mungkin doroba Aliyun Zaidan. Alinya dihilangkan. Jadilah dia Zaidun. Jadi naibul fa'il. Ya, itu ya. Terkait dengan marfu. Ingat-ingat. Jadi marfu itu ada 6 ya. Dan ini hanya untuk isim. Nanti ada lagi satu yang fi'il. Nanti tapi pelajarannya ya, biar kita nggak terlalu banyak tambahan-tambahan. Ya. Yang ada di buku kita cukupkan. Nanti ada tambahan pelajaran lain, tetap yang ada di buku saja. Nggak kita, apa namanya, kasih hal-hal yang di luar buku. Khawatirnya nanti ketika merojah tambah bingung gitu ya. Jadi cukupkan apa yang di buku dulu. Yang penting kita hafalkan. Ya kalau bisa hafal kita hafalkan, minimal kita paham. Baik, berikutnya jabatan yang mansub. Jabatan yang mansub. Silakan, Bu Atifah dibaca sampai nomor 6 saja ya. Nanti gantian dengan nomor banyak. Biar nggak terlalu banyak. Ini banyak ya. Ya. Ada 11. Ya, silakan. Al-mansubatu minal asma'i. Mm, Al-wahid. mm, Ismu inna. mm. Innallaha ghafurun. Terus yang kedua. Sahih. Khabaru kana ta'amu ladidan. Al-maf'ulu bih. Fahimtu ad-darsa. Al-maf'ulu fih. Safara abi laylan. Jalasal mudarrisu indal mudiri. Jalasa, benar ya Ustaz? Betul. Safar. Jalan di mudarrisu di situ ya. Ya. Indal Oh, mudiri. iya. Terus Al-maf'ulu li ajlih. Ma kharajtu minal baiti khaufan minal harri. Naam. As-sadis. Al-maf'ulu ma'ah. Mm-mm. Apa itu Ustaz? Sirtu wal jabal. Safartu. Oh, hurufnya cuma 3. Sa, ro, ta. Oh, di sana 3. Sa, ro, sama ta. Apa itu Ustaz? Sirtu. Sin, ro dengan tak. Sin, ro, ta ya. Ya, bacanya sirtu berarti. Sirtu wal jabala.
wal jabala. Baik. Berarti beda cetakan ya, nggak apa-apa. Sirtu, Anda catat dulu di sini biar nggak salah. Sirtu wal jabala. Baik, baik, baik. Kita akan bahas satu persatu yang terkait dengan al-mansubat minal asma. Yang pertama, jabatan isim yang mansub ya. Pada isim inna. Nah, ini kebalikannya. Kalau di marfu ya, pada khobar inna itu yang marfu. Sementara isim inna itu adalah mansub. Innallaha ghafurun. Pada kata Allahnya. Inilah yang yaitu apa? Yang mansub. Ya, yang mansub. Kita tandai ya. Allaha. Innallaha ghafurun. Khobar kana yang kedua. Kana ta'amu ladidan. Pada kata ladidannya. Inilah yang mansub. Dia sebagai khobar kana. Isim kananya adalah at-ta'amu. Ini sudah kita bahas di pelajaran sebelumnya ya, yaitu marfu'at minal asma. Jadi di marfu'at minal asma itu ada 2 poin yang menjadi sebaliknya yang ada pada mansub minal asma, mansubat minal asma. Yaitu tentang isim dan khobar. Ya, isim kana, khobar inna itu marfu. Sementara isim inna ya dan khobar kana itu mansub. Baik, 2 poin ini insyaallah mudah. Berikutnya yang ketiga adalah al-maf'ulu bihi. Inilah objek. Fahimtu ad-darsa. Ad-darsa di sini adalah maf'ul bihi sebagai objek. Fahimtu ad-darsa. Fahimtu fa'ilnya ada pada tu ya. Fahima berarti fahimtu. Fahim fi'lun madin mabniun ala sukun. Boleh ngirapnya begitu ya. Wa at-tu berarti domirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in. Kenapa dia menempati posisi rafa? Fa'ilun, karena dia sebagai fa'il. Atau mau i'rab yang lebih pendek juga boleh. Tu fa'il, udah cukup. Yang penting tahu posisinya. Oh, ini fa'il, ini maf'ul bih. Kalau tanda baca ya, kalau yang mabni itu nggak apa-apa. Yang penting kan kita tahu, oh tu berarti dia mabniun ala dhammi. Sementara ad-darsa ya kita tambahkan sedikit i'rabnya. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Fathah kan ad-darsa. Udah. Itu i'rab yang ringkas-ringkas ya. Yang keempat al-maf'ulu fihi. Coba dilihat kalimatnya Mubanyu sama dengan yang di kitab yang saya share atau dengan dengan Bu Atifah. Coba lihat. Kalau di saya nih safaro abi lailan. Sama atau beda pada maf'ul fihi? Sama Ustaz. Bu Atifah juga sama ya? Safaro abi lailan. Sama Ustaz. Yang beda yang tadi sirtu aja. Oh, yang nomor itu ya, nomor 6 ya. Iya. Nah, safaro abi lailan, coba Ibu Atifah di i'rab yang sepintas saja. Yang pendek i'rabnya boleh. Safaro fi'lun madi. Abi fa'il. Gimana Ustaz lupa? Fa'ilun marfu'un fi mahalli. Tidak fi mahalli. Oh ya, bukan marfu'un. Mabniun gitu ya. Muqaddarah itu Ustaz, gimana yang itu? Berarti wa alamatu raf'ihi
Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddarah. ad-dhammatu al-muqaddarah. Naam. Kemudian, Lailan nah, iya-nya itu beda apa? Kan abi. ya mutakalim ya ya-nya mudhof ilaih Iya-nya jadi mudhof ilaih. ilaih. Terus, lailan, Lailan dzaraf zaman ya Ustaz. zorf zaman. Naam. Zorfun zaman Zaman mansubun. mansuban Mansubun. mansubun Wa alamatu nasbihi. wa alamatu nasbihi al-fathatu. Nah, coba kita lihat sedikit terkait dengan pelajaran kemarin ya, yang al-mudhaf ilayya mutakallim di sini ya. Ya. Nah, jadi begini boleh ya, yang tadi dibaca sama Bu Nur Atifah. Halaman 10, silahkan dilihat lagi kitabnya. Al-mudhaf ilayya al-mutakallim. Nah, dilihat dalam i'rab yang jadi. Tadi kan safaro abi. Ini dilihat yang jadi. Jadi fa'ilun marfu'un. Tadi begitu ya, alhamdulillah sama. Alamatu rafihi domatun muqaddaratun. Tanda rofaknya adalah domah yang muqaddarah. Makanya kan tidak terlihat ya. Domahnya mana itu kan nggak ada ya. Nggak terlihat ya. Bukan tidak ada tapi tidak terlihat. Nah, sampai sini aja boleh ya. Sampai sini itu boleh. Ya, wal ya'u, ya-nya apa itu? Disebut mudhof ilaih. Ya, tadi sudah disebutkan seperti itu ya sama Bu Nur Atifah. Berarti betul. Jawabannya segitu cukup. Ya, tapi kalau mau ditambah lagi, ada penjelasannya. Kayak misalkan tambahan domah muqaddarah, ya kan? Kenapa dia jadi muqaddarah? Dikasih alasan tuh. Nanti tambahannya gini. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dommatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallimi. Mana amin zuhuriha mana amin zuhuriha ittisaluhu biyai al mutakallimi gitu. Jadi dia kenapa tidak adanya domah di situ nggak terlihat karena dia bersambung dengan ya mutakallim itu. Tapi itu sebetulnya sama aja. Kalau kita udah paham kan, kelihatan udah paham. Maka begini aja cukup. Wa alamatu rafihi dommatun muqaddarah. Tanda rafa'nya adalah domah yang tidak terlihat. Wal ya'u mudhofun ilaih. Ini juga singkat ya. Kan kalau mau dirinci tuh wal ya'u domirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin mudhofun ilaih. Tuh panjang kayak gitu. Tapi terlalu panjang-panjang kita juga bingung, nggak usah ya. Penting ikut yang di buku aja tuh. Mudah insya Allah. Oke, itu ya ditandain tuh halaman 10 berarti kalau nyari i'rab tentang ya mutakallim. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman yang tadi kita bacakan. Balik lagi ya. Nah, maf'ul fihi itu ya Bu Atifah dan Bu Banyung ini kita hapus sedikit. Maf'ul fihi itu adalah apa? Adalah zorof ya. Maf'ul fihi udah dicatat ya, maf'ul fihi adalah istilah lain dari zorof. Zorof itu ada dua macam ya. Tadi Bu Atifah sebutkan zorfun zaman. Zorof terkait dengan zaman atau waktu. Nah, juga ada zorof makan, yaitu tempat. Seperti contoh yang berikutnya nih. Jalasal mudarrisu indal mudiri. Coba Mubanyu di i'rab jalasa al mudarrisu.
jalasa fi'lun Madin. fi'lu madin mabniun alal fathi. Ya. Al-mudarrisu. Al mudarrisu fa'ilun marfu'un wa alamatu domatun gitu ya, Alamatu fihi. mudarrisu fa'ilun wa alamatu rafihi Sebentar. Fa'ilun marfu'un. Fa'il itu marfu. ya, nah, Ustaz. Fa'ilun marfu'un wa alam bener sahih Ustaz. Betul. Fa'ilun marfu'un terus. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun Betul. li'annahu ismun mufradun. Boleh tambahannya ya. Terus inda. Indah tuh apa Nah, ya? kita kan lagi bahas ini Makan. maf'ul fihi ya. Boleh kita bilang aja udah maf'ulun fihi mansubun. Karena terus di kolom obrolan ya. Jadi inda itu biar kita gampang i'rabnya, kita katakan dia adalah maf'ulun fihi. Maf'ul fihi itu adalah mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu. Nah, itu boleh. Kayak gitu cukup ya. Inda maf'ulun fihi. Maf'ul fihi itu apa? Ia adalah mansubun. Tanda nasabnya apa? Wa alamatun nasbihi al-fathatu. Nanti tinggal ditambahkan kalau mau lengkap wahwa dan ia adalah mudhofun. Dia sebagai mudhof. Mana yang mudhof? Inda. Nah, baru nanti al-mudir. Jadi apa Mubanyu? Al-mudir. Al-mudir mudhafun ilaih. Mumtaz. Mudhofun ilaihi. Mansubun apa marfuun? Mudhafun ilaih majrurun. Majrurun. Mumtaz. Wa alamatu jarrihi. Itu jarihi kasrot. Al-kasratu. Ya, di kolom obrolan ya udah ada tulis juga. Jadi seperti itu ya dalam mengi'rab. Oke, lanjut buat Tifah lagi. Lihat sekarang yang kelima. Jadi maf'ul itu ada 5 macam ya. Kita udah bahas maf'ul bihi yang pertama. Yang kedua ada maf'ul fihi. Ya, yang kedua. Yang ketiga, ini adalah al-maf'ul li ajlihi. Ya, buat Tifah bisa dilihat al-maf'ul li ajlihi. Apa sih maf'ul li ajlihi itu? Nah, saya tulis di kolom obrolan singkatnya. Meskipun ini mungkin nanti Ustazah Fatimah kayaknya sudah sampai ini ya. Sudah sampai di sini ya. Maf'ul li ajlihi itu. Belum. Kayaknya belum. Kalau ma'ah kayaknya sudah diajli. Iya, mungkin urutannya agak beda ya dengan yang di sana ya. Oke, jadi maf'ul li ajlihi itu adalah ya maf'ul yang berasal dari masdar. Nah, ini. Nah, maf'ul yang berasal dari masdar itu ada 2 macam, biar nggak ketukar ya. Yang pertama maf'ul li ajlihi, yang kedua maf'ul mutlak. Nanti kita ada pembahasannya maf'ul mutlak. Nah, kalau maf'ul mutlak itu dia berasal dari masdar saja udah. Ya, misalkan kharaja kharajan, jalasa jalsan. Itu masdar. Kalau maf'ul li ajli ini ya, saya terus keterangan di bawahnya lagi, disyaratkan masdarnya adalah masdar
qalbi, atau yang berasal dari perbuatan hati. Ya, jadi dari hati, mengagungkan, takut, cinta, ya, itu semua dari hati. Ya, ini bedanya. Nanti ada syarat-syarat lain, tapi nggak kita semua disebutkan di sini ya. Nanti itu di nahu ya. Khusus pelajaran nahu itu. Nah, kita lihat contohnya dulu yang disebutkan di poin 5 ini. Ma kharajtu. Ma di sini ma apa nih? Siapa yang bisa jawab? Boleh, bebas. Nafiah. Ma nafiyah, betul. Artinya tidak. Tidaklah kharajtu, saya keluar minal baiti, dari rumah, khaufan minal hari, karena takut dari panas. Artinya, ya saya tidak keluar dari rumah disebabkan karena takut dari panas. Jadi dia nggak mau keluar rumah. Kenapa sih nggak keluar rumah? Karena takut. Takut dari apa? Takut dari panas. Ya tentu di Arab beda ya dengan di Indonesia ya. Sepanas-panasnya di kita, apalagi Bu Atifah di Bogor ya, nggak sepanas seperti di Bekasi ya. Bekasi juga beda tuh, tempatnya Umu Banyu nggak sepanas seperti di tempat Ana nih, di Cibitung ya, luar biasa panasnya. Tapi di Arab sana panasnya lebih lagi ya, panasnya lebih lagi. Ya, jadi mereka nggak mau keluar rumah bahkan. Ya, kalaupun keluar rumah itu harus pakai simak ya, simak itu sorban merah itu, ditutup kepalanya supaya tidak terkena langsung sinar matahari. Oke, di Afwan sini Ustaz, Bu Atif, kenapa? Afwan Ustaz, ini jadi yang dimasukkan ini yang liajli ya, bukan yang mutlak ya? Bukan. Nanti yang mutlak poin ke-7, Oh ya, Ada. yang Ini berarti kan, yang di pelajaran kamu baru yang mutlak ya? oh baru yang mutlak, pelajaran Ustazah Fatimah. Iya, yang Oh iya. apa yang masdarnya pakai kata yang sama, asal kata yang sama Betul, dengan itu maf'ul mutlak. itu. Qara'a qira'atan gitu kan. Nah, itu namanya maf'ul mutlak. Ini maf'ul li ajli, khusus namanya masdar kolbi, dari hati. Nah, kita lihat di sini ada kalimat tadi di bukunya di poin ke-5 ini, yaitu ma kharajtu minal baiti khaufan minal harri. Coba kira-kira di mana di sini ya? Coba Bu Atifah dicek. Kira-kira yang mana nih yang merupakan maf'ul li ajlihi? Khaufan ya. Khaufan, mumtaz. Ya, khaufan. Kenapa kita katakan dia maf'ul li ajlihi? Pertama, dia adalah masdar. Masdar itu isim, ciri isim dia bertanwin, gampangnya gitu. Ya. Nah, masdar itu juga kalau dalam istilah ilmu sorof ya, dia itu letaknya di urutan ketiga. Khofa, ya khofu, khaufan. Itu masdar. Jadi khaufan masdar. Nah, tapi betulkah dia masdarnya kolbi? Kita cek lagi secara makna. Oh, khaufan. Apa arti khauf? Artinya adalah takut. Nah, takut itu adanya di mana? Adanya dari hati. Maka disebut masdar kolbi. Yaitu namanya maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli itu artinya adalah objek yang ya disebabkan karenanya. Itu li ajli. Objek yang disebabkan karenanya. Saya tidak keluar dari rumah ya karena takut. Ya, jadi objek ini menyebabkan suatu perbuatan. Saya ulangi lagi ya untuk yang saya catat apa kesimpulannya di obrolan. Maf'ul li ajlihi ya menyebabkan suatu perbuatan dilakukan atau tidak. Karena saya takut, maka saya tidak keluar rumah gitu. Karena saya cinta kepada ilmu, maka saya hadir di majelis ilmu. Ya, jitu huna
ya, hubban lil ilmi. Saya datang ke sini ke majelis ilmu ini karena mencintai ilmu. Misalkan lagi hadartu ila baiti al ustadi, ya saya hadir di rumahnya ustad ta'ziman lahu karena memuliakannya, untuk mengagungkannya, ya. Nah, ini adalah terkait dengan yaitu apa? Maf'ul li ajlihi. Kita hapus semua biar nggak bingung ya. Itu khaufan. Ya, khaufan berarti adalah maf'ul li ajlihi. Yang terakhir tadi yang dibaca sama Bu Nur Atifah adalah maf'ul ma'ah. Kalimatnya sirtu ya tadi di bukunya. Kalau Mubanyu apa di bukunya? Sirtu juga. Sama Ustadz. 6. Sirtu. Iya, situ. Berarti pakai buku yang kuning ya? Iya, pakai buku kuning. Yang kuning yang cetakan Kuning. terbaru. Baik, Yang sirtu. biru juga tuh, yang hijau, biru. Oh, yang biru juga. Heeh. Yang jilid 3 aja ya? Ya, nama Ustadz. Sirtu itu sama dengan masyaitu, berjalan artinya ya. Sara yasiru, artinya berjalan. Saya berjalan wal jabala, bersamaan dengan gunung. Oke, ada beberapa pendahuluan ya sebelum kita memahami maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah ini pertama ya adalah objek yang berarti atau yang maknanya adalah bersama. Itu maf'ul ma'ah. Syaratnya pertama nih, saya tulis ya, syarat maf'ul ma'ah. Ma'ah. Pertama syaratnya yaitu apa? Didahului oleh wawu. Namanya wawu ma'iyah. Nah, ada wawu ma'iyahnya. Makanya ada wal jabala. Ya, ada wawunya di situ. Nah, kita mungkin dulu pernah belajar, mungkin di pelajaran awal-awal terkait dengan wawu ini. Wawu itu banyak sekali dalam bahasa Arab ya. Ada wawu qasam, artinya sumpah. Ada wawu atof, ya, yang sering tuh atof. Ja'a Muhammadun wa Aliyun. Itu namanya wawu atof. Ada wawu di sini adalah wawu ma'iyah yang artinya bersama. Ya, ini syarat maf'ul ma'ah. Pertama didahului oleh wawu ma'iyah. Ini syarat yang harus. Kemudian kedua, i'rabnya menjadi mansub. Kalau dibaca wal jabalu nggak bisa dia. Karena dia adalah maf'ul ma'ah, bukan ma'tuf. Jadi nanti tafsirannya di wawunya itu. Ya. Nah, sedikit Ana ingin ajak kita untuk berpikir nih ya, berpikir dan menganalogi ya, menganalogi. Oke. Ada sebuah pertanyaan. Maka bagaimana caranya membedakan huruf wawu? Apakah dia termasuk wawu ma'iyah atau wawu atof? Nah, ini pertanyaan ya yang harus kita renungkan. Bagaimana cara membedakan antara wawu ma'iyah dengan wawu atof? Kalau wawu atof kan setelahnya menjadi mansub. Kalau wawu ma'iyah tergantung struktur kalimatnya. Kalau ja'a Muhammadun tentu wa aliyun, bukan wa aliyan. Ja'a ra'aitu Muhammadan wa aliyan, karena mansub kan posisinya. Ya, seperti itu. Itu kalau yang terlihat. Kalau nggak terlihat bagaimana membedakan antara wawu atof dengan wawu ma'iyah? Ya, caranya adalah dengan bermain makna.
Ya. Ya itu gimana? Ini ya, saya tulis di sini ya. Jika fiilnya sama, maka ia wau atof. Contohnya gini. Contohnya gini. Wau fiilnya sama tuh gimana? Contohnya begini. Ja'a Muhammadun wa Aliyun. Maknanya adalah Ja'a Muhammadun wa ja'a Aliyun. Fiilnya sama. Karena Muhammad dan Ali bisa sama-sama keduanya itu datang. Ya. Saro berjalan nantinya. Saro Saro Hamidun. Kita terus di kolom obrolan. Saro Hamidun wa siapa di sini? Mahmudun, Hamid dan Mahmud ya. Berjalan Hamid dan Mahmud. Dua-duanya mungkin berjalan nggak? Dua-duanya sangat mungkin berjalan. Maka wau di sini wau apa? Wau atof. Ya. Namun jika fiilnya tidak mungkin sama, maka ia adalah wau ma'iyah. Ya. Contohnya apa? Contohnya tadi sirtu wal jabala. Sirtu wal jabala. Saya berjalan bersama gunung. Apakah gunung itu berjalan? Tidak mungkin. Kalau gunung ia berjalan secara hakikat, maka gunung itu akan sudah bertabrakan satu dengan yang lainnya. Ya. Atau sirtu wal qamar. Berjalannya saya dan berjalannya bulan itu berbeda. Ya, itu berbeda. Ya bulan ya berjalan, tetapi tidak seperti jalannya kita, gitu kan. Maka di sini wawunya wawu apa? Wawu ma'iyah. Ya, wawunya adalah wawu ma'iyah. Itu gampangnya di situ. Yaitu bermain di makna. Kita harus melihat maknanya. Ini setelah wawu ini dia masuk nggak maknanya? Kalau nggak masuk berarti dia wawunya wawu ma'iyah. Oke, ini dilihat contohnya tadi sirtual jabal. Baik, kita lanjutkan ya. Poin 7 dan 11 Umu Banyu silahkan dibaca. Tujuh, al-maf'ulul mutlaq. Yaqra'u Hamidun qira'atan jayyidatan. Al-halu jadi yusalli qa'idan. At-tamyiz ana akbaru minka sinan ya Ustaz. Sinan ya. Ana akbaru minka sinan. Al-mustasna hadarat tullabu kulluhum ila hamidan. Mumtaz. Al-munada ya abdallahi. Ya Abdullahi, na'am barakallahu fiik. Nah, yang ketujuh adalah al-maf'ul al-mutlaq. Nah, ini bedanya antara maf'ul mutlak dengan maf'ul li ajli. Kalau maf'ul mutlak itu yang berasal dari kata kerjanya. Kita lihat di sini yang dibacakan oleh Umu Banyu, yaqra'u hamidun. Kata kerjanya adalah yaqra'u, qara'a yaqra'u qira'atan. Maka di situ ada masdar qira'atan, itu disebut maf'ul mutlak. Gimana ngi'rabnya maf'ul mutlak? Nah, terus di kolom obrolan ya.
ada kalimat yaqra'u. Siapa tadi? Yaqra'u Hamidun. Naam. Yaqra'u Hamidun. Al-Qur'ana ya? Al-Qur'ana qira'atan jayyidatan. Nah, dilihat kalau obrolannya yaqra'u berarti fi'il apa nih? Yaqra'u. Coba Banyu yaqra'u. Fi'lu mudhari'in. Naam, fi'lun. Kalau madi dan mudori jadinya na'at man'ut. Fi'lun berarti mudhari'un. Oh, bukan idofa ya Ustaz? Iya. Bukan. Kalau yang idofa yang amar aja. Fi'lu amrin. Madi juga sama dia. Nah, itu dibuat na'at man'ut. Kenapa? Karena untuk membuat sifat, ini untuk membuat sebuah kata menjadi sifat ya, menjadi na'at, itu diantara syaratnya dia mesti, yaitu kategorinya isim fa'il, ya isim fa'il, isim maf'ul. Ya, isim fa'il atau isim maf'ul. Ma'din itu isim fa'il. Mudori itu isim fa'il. Dari kata mudori itu dari kata doro'a yudori'u. Ya. Mudori'un. Mudoro'atan. Doro'a yudori'u mudoro'atan. Ini mimnya tambahan ini. Kalau madin dari madha, yamdi, mudiyan, madin. Jadi dia asalnya madiyun gitu, ada ya-nya gitu. Tapi dibuang jadi madin. Nah, kalau amr, kenapa nggak fi'lun amrun gitu ya? Karena amr itu masdar. Masdar itu nggak bisa disifatkan. Maksudnya tidak boleh menjadi sifat masdar itu. Masdar tidak boleh menjadi sifat. Tidak bisa menjadi sifat. Kiro'atan. Kiro'atan itu nggak bisa jadi sifat ya. Nanti kita lihat. Dia kalau jadi man'ut bisa. Tapi kalau jadi na'at nggak bisa. Nah, di sini kita lihat. Ada kata yaqra'u. Hamidun berarti jadi apa? Jadi fa'il. Oh, Qurannya nggak ada. Kita lewat ya. Kiro'atan. Nah, di sini kiro'atan, i'rabnya adalah sebagai apa? Maf'ulun mutlakun. Maf'ul mutlak itu adalah mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathatu. Nah, ada kata jayidan di situ. Coba buat Tifah. Jayidan jadi apa ya kita kira-kira? Jayyidatan. Jayidatan apa? Ya, jayidatan. Jadi Na'at ya. apa? Jadi Na'at. na'at. Mumtaz. Sahih. Dia menjadi na'tun mansubun. Oke, Na'at mansubun. yang mansub. Kenapa? Karena man'utnya kiro'ah itu adalah juga mansub. Na'at harus mengikuti man'ut. Ya. Na'at, kata Imam Ibnu Ajurum di dalam Jurumiyahnya, an-na'tu la budda, ya, na'at itu harus mengikuti man'utnya dalam 4 hal, ya. Nah, itu nanti ada pelajarannya insyaallah. An-na'tu tabi'un lil man'ut. Na'at harus mengikuti man'utnya. Di sini man'utnya adalah kiro'atan, yaitu mansub. Kenapa dia mansub? Karena dia maf'ul mutlak. Kenapa dia maf'ul mutlak? Karena berasal dari kata kerja. Nah, itu ya. Maf'ul mutlak itulah masdar. Qara'a yaqra'u qira'atan. Oke, yang ke-8, al-halu. Al-hal itu secara bahasa artinya keadaan. Al-halu. Ini juga sudah ya, mau Ustazah Fatimah ya? Keadaan. Keadaannya sedang apa ya? Jadi kakek saya yusolli qa'idan. Coba buat Tifa diartikan. Jadi kakek saya yusolli qa'idan.
Kakek saya sedang sholat dengan berdiri. Koid dan dalam kondisi Qaidan. berdiri, dalam keadaan berdiri. Duduk Duduk qaidan. ya? Iya. Oh, Kalau berdiri koidan, qaiman. koiman. Oh iya. Koidan oh gitu. Oh, Qaiman. Gini, koidan. tulisannya gini. Iman pakai hamzah Iman. ya. Iya, betul, pakai hamzah. Nah, qaidan itu duduk. Jadi, kakek saya yusolli, sholat, qaidan dalam keadaan duduk. Mana halnya di sini? Ingat, hal itu adalah mansub. Lihat yang mansub. Oh, yang mansub di qaidan, Ustaz. Nah, berarti qaidan inilah sebagai hal, keadaannya. Keadaan ia sholat dalam duduk. Jadi sholatnya sambil duduk. Ah, gampang ya gitu. Boleh kita tambahkan kata sambil tuh boleh. Kakek saya sholat sambil duduk. Ya, sambil maksudnya apa? Dalam keadaan itu. Ya. Bedanya sama julusan apa? Aliyun. Koidan sama Hah? Oh, julusan. Bedanya apa? qaidan dengan jurusan. Baik, sebetulnya sama saja secara makna umum, artinya sama-sama duduk. Tapi dalam bahasa Arab itu tidak ada ini kaidah penting ya. Tidak ada dalam bahasa Arab beda huruf sama arti. Dalam artian sama 100% tidak ada. Pasti ada bedanya. Pasti ada bedanya. Ya, tapi sekarang nggak hadir di ingatan Ana ya. Kayak misalkan kata naum dengan rukud. Ya, rukud, rokoda. Rukud itu juga artinya tidur. Kalau nggak salah rukud itu artinya tidur yang lama. Waktunya sangat lama. Tapi kalau jalasa dengan qa'ada, nah ini Ana tidak hadir di ingatan Ana bagaimana perbedaannya. Ya. Apakah cara duduknya yang berbeda kan gitu kan? Ini perlu pendalaman lagi nih di kamus-kamus bahasa ya. Baik. Kita lanjut tamyiz. Tamyiz ana akbaru minka sinnan. Coba Mu Banyu diartikan. Apa kira-kira artinya ini? Saya Sinan tuh usia ya Ustaz. Usia Umur betul. ya. Saya lebih tua dari kamu usianya gitu ya. Mumtaz, Begitu apa? mumtaz. Sahih, sahih. Ana akbaru minka. Saya lebih tua minka darimu sinnan ya, secara usia. Maka di sini mana yang tamyiz? Udah kelihatan kan? Tamyiz itu mansub. Mana yang mansub di sini? Kata Sinan. sinnan. Nah, tamyiz itu sendiri ya kalau hal kan keadaan ya. Tamyiz itu artinya yang membedakan. Ya, yang memberikan perbedaan, yang menjelaskan, yang menafsirkan. Nah, itu tamyiz. Sekarang kita coba hilangkan kata sinnan, kita hilangkan. Ana akbaru minka, saya lebih besar, lebih tua darimu. Kalau lebih tua udah kelihatan ya sinnan ya. Tapi kalau akbar di sini punya arti lebih besar, bisa saja kan? Kalau tidak ada keterangan. Kalau saya bisa bikin kalimat gini, ana akbaru minka jisman. Itu berarti akbarnya tua atau besar? Jisman. Jisman itu badannya. Badan nggak Besar. mungkin usia ya, berarti Besar. besar gitu. Nah, berarti ketika akbar ini butuh penafsiran, datangkanlah yang memberikan penjelasan yang lebih mudah dimengerti, yaitu kata sinan. Sinan itu artinya usia. Oh, berarti di sini bukan besarnya, bukan besar badannya, bukan fisiknya, tetapi usianya. Karena sinan itu artinya umur ya, atau usia. Ya, jadi kalau tidak ada tamyiz, maka tidak jelas. Tamyiz itu untuk menjelaskan. Saya membeli 20. 20 apa? Belum jelas. Ketika saya tambahkan 20 pulpen, 20 buku tulis, maka buku tulis itulah jadi tamyiz. Saya beli 1 liter. 1 liter itu apa? Yang kamu beli belum jelas. Ketika saya jelaskan, 1 liter minyak goreng. Nah, minyak goreng itulah jadi tamyiz.
Yaitu tamyiz ya. Jadi artinya saya lebih tua darimu gitu aja, Ustaz. Atau Boleh. saya lebih Ya, saya besar lebih tua darimu dari. beberapa. Betul. Karena di sini ada kata sinan, usia. Usia itu kan kalau tua bisa masih masuk ya secara arti. Tapi kalau saya lebih besar darimu, besar apanya? Gitu ya. Masih belum jelas. Tambahkan kata sinan usianya. Atau garis miring lebih tua. Baik, itu tamyiz ya. Berikutnya ada mustasna. Mustasna ini artinya yang dikecualikan. Di kolom obrolan. Yang dikecualikan. Mustasna ini harus syaratnya ya setelah harf istisna. Di antaranya dengan illa. Ya, dengan illa. Istisna itu. Kita lihat di sini kalimatnya hadoro at-tullabu kulluhum illa hamidan. Coba Bu Nur Atifah diartikan. Hadoro at-tullabu kulluhum illa hamidan. Para siswa telah hadir semuanya kecuali Mhm. Hamid. Kecuali hamid. Hamid. Berarti mustasnanya di mana ini? Ingat mustasna itu mansub. Hamidan. Berarti yang Hamidan. mana? Hamid. Hamidan. Mumtaz. Dia ada setelah illa. Itu illa. Hamid di sini berarti sebagai mustasna. Ya. Terakhir ada al-munada. Al-munada ini adalah isim yang terletak setelah huruf nida. Al-munada Al-munada adalah isim yang terletak setelah harf nida. Ya, harf nida yang paling mudah adalah ya. Di sini ya Abdullah. Coba Mubanyu. Ini munada ya. Ya Abdullah ini contohnya. Yang mansubnya yang mana, Yang maksudnya yang abda. Abda, mumtaz. Kalau saya bikin kalimat ya Aba Bakrin. Ini yang mana yang mansubnya? Ya Aba Bakrin. Aba. Aba. Aba adalah munada yang mansub. Al-munada mansubun. Tanda nasabnya dengan? Alif. Dengan alif. Kenapa dengan alif? Asmaul khamsah. Mumtaz. Karena dia termasuk al-asma al-khamsah. Baik. Nah ini ada sisanya yaitu al-majrurat. Kita bahas insya Allah sampai al-majrurat ya. Biar selesai, biar tuntas 3 tanda baca. Yaitu marfu'at, mansubat, dan majrurat. Majrurat ini silakan dibaca. Tadi Mubanyu terakhir ya. Tapi Bu Nur Atifah lagi ada 2 poin. Silakan. Ada? Al-majrurat. Yang Hmm. pertama al-mudhafu ilaih. Contohnya Al-Qur'anu kitabullahi. Mumtaz. Hmm. Yang kedua al-masbuqu biharfi jarrin. Hmm. Contohnya at-tullabu fil fasli. Mumtaz, mumtaz. Barakallahu. Naam. Jadi kita 3 hari ini kita pelajari. Marfu'at minal asma, mansubat minal asma. Yang ketiga adalah al-majrurat. Nah, pertanyaannya Mubanyu. Kenapa kok al-majrurat ditulis al-majrurat saja? Sementara al-marfu'at minal asma, al-mansubat minal asma. Tapi al-majrurat kok al-majrurat saja? Kira-kira rahasianya apa ini? Tuh, ini kan al-marfu'at minal asma, al-mansubat minal asma. Sementara al-majrurat itu aja tulisannya.
Kira-kira apa alasannya? Majrur termasuk tanda isim ya. Sudah ada Mumtaz. Karena majrur itu adalah khusus isim. Jadi nggak perlu ditulis majrurat minal asma. Karena memang dia hanya untuk isim. Sementara kenapa ditulis al-marfu'at minal asma? Karena ada fiil yang marfu. Belum masuk di sini. Nanti pembahasannya. Mansub juga ada fiil. Belum dimasukkan di sini. Ya, seperti itu. Sementara untuk majrur, ya untuk majrur ini adalah hanya isim saja sehingga nggak perlu ditulis, ya nggak perlu ditulis, ya untuk minal asma karena dia hanya memang khusus isim. Baik, ada 2 poin saja di sini atau jabatan kata yang dia menjadi majrur. Pertama mudhof ilaih. Mudhof ilaih pasti majrur. Nah itu kata kuncinya itu. Nggak mungkin mudhof ilaih itu jadi marfu, jadi mansub, nggak mungkin. Mudhof ilaih pasti majrur. Contoh mudhof ilaih yang disebutkan di sini, Al-Qur'anu kitabullahi. Banyu, mana yang mudhof ilaih di sini? Allahi. Allahi. Al-Qur'anu sebagai apa Bu Atifah Al-Qur'anu? Al-Qur'anu sebagai mubtada. Mumtaz, mumtaz, mubtada. Terus kitabunya menjadi Khobar. khobar. Dia Kitabullahi. mudhof ya, khobar yang mudhof. Allahinya menjadi mudhof Ilaih. ilahi. Mudhof ilahi itu majrur. Tanda jarnya di sini dengan Kasroh. kasroh. Kemudian yang kedua di sini adalah al-masbuq biharfi jarrin. Nah, masbuk artinya yang didahului. Didahului oleh huruf jar. Nah, huruf jar ada berapa nanti bisa dilihat lagi pelajaran-pelajaran sebelumnya. Di buku-buku nahwu lebih rinci ya. Di sini contohnya adalah at-tullabu fil fasli. At-tullabu jadi mubtada'nya, fil fasli di sini khobar. Khobarnya dalam bentuk namanya apa? Shibhul jumlah. Shibhu al-jumlah. Jar dan majrur. Jarnya adalah fi, majrurnya adalah kata al-fasli. Nah, pertanyaannya, ketika ada kalimat, misalkan kalimatnya adalah an Aisyata. Kenapa di sini fathah? An Aisyata. Karena isim ghair munsharif. Ya, mumtaz. An di sini meskipun dia huruf jar, ya, Aisyah tetap dikatakan majrur. Ya, majrur, tapi majrurnya wa alamatu jarrihi yaitu Al-fathatu. al-fathah. Ya, dia al-fathah. Kenapa al-fathah? Li'annahu minal ismil ladzi la yansharif atau minal asma ghair munsharif. Nama atau isim yang tidak bertanwin. Itu arti ghair munsharif, tidak bertanwin. Ya, tidak bertanwin. Ketika isim itu tidak bertanwin, maka tanda jarnya adalah dengan fathah, ya, dengan fathah. Ya. Contoh lain, ya. An Abi Hurairah. Ini kita kalau biasa baca hadis sering tadi an Aisyata, an Abi Hurairah, ya. Ini setelah an ada kata apa? Setelah an ada kata abi. Kenapa abi? Gimana Bu Nur Atifah? An abi. Asmaul Kok nggak khamsah. abu? Asmaul Ya. khamsah. I'rabnya gimana berarti? An abi. Berarti an harfu jar, abi ismun majrurun. Isim yang majrur.
Karena sebelumnya ada huruf jar. Al-masbuk bi harfi jar. Tanda jarnya apa, Abi? Wa Alia, alamatu jarrihi alia, alia. Mengapa alia? min asma'il khamsah. Mumtaz. Li'annahu minal asma'i al-khamsah. Wa huwa mudhof. Ini Abi ini mudhof. Hurairota Banyu. Coba di i'rab. Hurairota adalah setelah mudhof Hurairah ada mudhof mudhafun ilaih mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu harus majrur. majrur. Mudhofun ilaihi majrurun. Nah, coba wa alamatu jarrihi Wa alamatu jarrihi fathah fathah. Kenapa fathah? li'annahu eh ismul ladzilan sorry itu Ustaz. Iya, betul. Dia termasuk al-ismu alladzi la yansorif. Isim yang tidak menerima tanwin. Seperti Aisyah tadi. Ya, nah itu adalah pelajaran tentang majrur. Nah, untuk majrur ini lebih mudah karena apa? Karena dia sedikit bahasannya. Ya, jabatan di kalimat hanya 2 tuh. Sementara tadi al-marfu'at minal asma ada 6. Al-mansubat minal asma ada berapa tadi? Ada 11 ya. Sementara majrur hanya 2. Kalau kita gabungkan semuanya 6 tambah 11 berarti 17, ditambah 2 berarti 19. Nah, ini menjadi kunci ya. Kunci yang kedua nih. Kita udah tahu tanda baca, kita juga harus tahu jabatan. Karena kalau hanya tanda baca tanpa jabatan masih bingung dalam mengi'rab. Tahu jabatan juga nggak tahu tanda baca bingung. Fa'il ini fa'il Ustadz. Ketika ditanya fa'il itu apa? Fa'il itu apa ya? Mansub apa marfu? Bingung. Ya, tapi kalau kita udah tahu fa'il itu marfu ya. Marfu'nya dengan apa? Baru itu bermain di tanda baca ya. Marfu'nya dengan wawu, marfu'nya dengan alif. Marfu'nya itu bisa dengan domah. Ya, oh dia maf'ul bihi. Maf'ul bihi itu pasti mansub. Tanda nasab itu berbeda-beda. Ada kalanya dia fathah, ya, ada kalanya dengan alif. Contohnya, ra'aitu Aba Hurairah. Aba Hurairah di situ alif. Tanda nasabnya dengan alif. Kenapa? Karena dia adalah minal asma al-khamsah. Nah, ini terus-menerus kita pelajari dengan latihan i'rab. Ya, kalau kita udah paham ini, nanti dilanjut insya Allah pekan depan kita akan bahas tawabi. Apa sih itu tawabi? Nanti dibaca, kita akan pelajari di pekan depan insya Allah. Tawabi selesai, nanti baru bab af'al, bab fi'il. Ya, pelan-pelan sambil ikuti kelas Ustazah Fatimah, nanti lama-lama untuk i'rabnya semakin lancar, insya Allah. Jadi ilmu bahasa ini, ilmu nahu, nggak bisa hilang dari kehidupan kita ya. Gitu. Jangankan umahat ya, yang pernah nyantri aja, yang pernah di pesantren gitu ya, dia 3 tahun, 6 tahun misalkan, dulu pernah belajar nahu, ketika nanti sudah besar tidak berkecimpung di situ, itu pasti banyak lupanya gitu. Ya pasti banyak lupanya, padahal dulunya pernah pesantren gitu. Nah, maka itulah ilmu ya, harus terus-menerus kita ulang-ulang. Hidupnya ilmu itu dengan bermudzakarah ya. Makanya di Atibian ini semua kelas kita berusaha hidupkan lagi ya. Ada yang mau ngambil private silahkan, yang mau ngambil kelas bareng juga silahkan. Intinya terus belajar, terus merojaah ya, hiduplah bersama ilmu. Ya ini. Itu saja mungkin untuk hari ini Ustaz mau nanya dulu pelajaran boleh Ustaz? kita. Nanya Nah, sebentar. Yang boleh tadi silakan. contoh yang keenam, yang beda tadi kan yang di buku kami kan Sirtu. Sirtual Jabal. Ya, Jabala. Yang Ustadz kan Safaro wa siapa ya? Tadi itu. wabilalan, safartu wabilalan. Safartu wa Bilalan. Nah itu maksudnya saya dan Bilal itu safarnya beda beda tempat, beda apa gitu atau gimana Ustaz? Ya. Iya betul. Jadi karena ini adalah masuknya wawunya adalah wawu ma'iyah, berarti safarnya saya dengan Bilal di sini
tidak sama, ya. Safarnya saya dan Bilal tidak sama. Jadi maksudnya tidak sama secara perbuatan, ya. Tidak sama-sama safar. Bisa saja tadi yang dimaksudkan itu tadi yang disebutkan oleh Bu Nur Atifah, bahwasanya dia safar, tapi mungkin dari kota yang lain, ya, ketemu di suatu perjalanan. Itu contohnya. Jadi ada kalanya memang wau ma'iyah itu punya arti yang berdekatan dengan wau atof. Kayak di sini nih, kan Bilal bisa saja safar kan? Ya, bisa saja. Seperti saya safar, Bilal juga bisa safar. Beda dengan gunung, beda dengan bulan tadi ya. Bulan, saya pergi bersama Saya berjalan bersama bulan. Bulan nggak berjalan bersama saya. Nah, begitu juga di sini. Karena di sini wawunya adalah wawu ma'iyah, ya maka makna yang lebih kuat di sini, ya safarnya saya dengan safarnya Bilal itu pasti ada perbedaan, tapi sama-sama safar, gitu ya, sama-sama safar. Entah Bilal dari kota yang berbeda, ya, atau dia menaiki kendaraan yang berbeda, ya. Itu contohnya saja. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, sama satu lagi Ustaz. Indah Ya, tadi yang borof, indah tadi apa? Alat borof ya? Indah. oh, Indal Mudiri ya, nomor Ah, 4 ya. nomor Ya lasal mudarisu Indal Mudiri. iya, maf'ul fih ya. Nah, Ya, itu jadi indah itu bisa selain fathah bisa kasroh gitu. Tapi nggak ada domah kan, Mas? bisa betul. Misalkan sebelumnya ada min indillahi. Kan ada di Al-Qur'an ya, min indillah. Kalau lagi rofa itu jadi apa, Ustaz? Ada nggak indah jadi Enggak rofa? ada rofa. Berarti Oh, enggak ada ya. rofanya. Jadi Dia cuma hanya mansub apa? sama ini aja. Mansub sama majrur ya. Dia adanya mansub dengan majrur. Marfunya Berarti, enggak ada. berarti indah itu isim ya. Indah itu isim. Karena maf'ul fi itu isim. 6. Kalau di artiin Indonesia kan kayak jadi harf ya. Kan Iya, kalau terpisah dalam gitu. betul. Di sisi ya kan itu kan kayak apa namanya? Keterangan apa ya, Jangan, tempat gitu ya. betul. Oh, dia isim ya. Isim. Ciri Isimnya tapi isimnya apa? hanya bisa Min fathah dan indi. kasroh ya. Iya. Isimnya apa di sini? Min indi. Ciri isimnya mana? Kasrohnya min indillah. Kasroh. Nasroh. Kedua ada berharok apa sebelumnya ada Harf jar. huruf jar ya, mumtaz. Ini jadi dia isim. Jadi memang ada kalanya penjelasan bahasa Arab itu tidak sama ya dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan kata benda. Kata benda itu ya orang, manusia, benda hidup, benda mati kata benda ya. Tapi kalau ini kan inda atau indi, min indillah. Ini kan kayaknya nggak pas gitu kalau diartikan sebagai kata benda ya. Cuman ya itulah bahasa Arab. Di bahasa Arab itu hanya ada isim, fiil, dan harf. Isim sebetulnya Bu Altifah, isim itu kan macam-macam juga di bahasa Arab ya. Ada isim mausul, itu isim juga tuh. Kata sambung itu isim mausul juga. Ya, ada isim istifham, kata tanya. Ya, jadi kalau diartikan isim adalah kata benda, itu kurang tepat juga tuh menurut saya. Karena isim itu luas ya, ada kata tanya, ada kata Kata sambung sambung. juga ya. Kata sambung juga isim ya kalau di Isim juga dalam bahasa Arab. Al-ladzi itu kan dia isim juga. Hanya saja dia mabni, tidak mu'rob ya. Kemarin sudah pernah kita bahas. Ada isim istifham, ada zorof juga termasuk isim juga. Itulah luasnya bahasa Arab ya. Jadi dia hanya mengerucut ketiga itu. Isim, fiil, atau harf. Isim dengan berbagai macam jenisnya. Fiil juga ada madi, mudori, amr. Nanti ada perubahannya masing-masing pada domirnya. Fa'ala, misalkan ketika dia madi, fa'ala, fa'ala, fa'alu. Ketika dia mudori, fa'ala, yaf'ulu, yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, dan seterusnya. Nah, itu ya bahasa Arab lebih luas.
Iya. Itu mungkin jawabannya tentang Indi atau Indah. Oh, baik Ustaz. Sebenarnya ini PR yang kemarin, yang sebelumnya lagi itu belum dibahas ya Ustaz. Karena agak susah mencari yang isim, kalau yang maksur banyak ya, yang mankus Ya, itu yang nyarinya sama Bu Nina udah nanya juga belum ini. belum ketemu Belum ya? banyak Yang ketemu mantus. yang mankus itu, Ya. yang Boleh cantik dikumpulkan dalam yang sudah ada Al-Quran. di foto ya. Nanti yang sudah dikerjakan, yang maksur boleh difoto di grup, nanti anak koreksi. Ya. Oh gitu ya. Yang ini insya Allah. Jadi kumpulkan yang ketemu aja gitu aja. Nanti yang belum ketemu nggak apa-apa. Nggak usah dibikin pusing. Nah, Taib, Banyu ada pertanyaan? Nggak ada Ustadz, nyimak dulu. Ya, berarti tinggal merojaah lagi. Nanti ada tugasnya insya Allah. Ya, setelah ini insya Allah. Ini kan Tawabi, Babul Af'al. Nah, nanti ada Tamarin ini kita kerjakan ya insya Allah nih. Tamarin ini. Ini adalah, ini benar ya? Iya. Ini penting nih. Kita kalau udah bisa jawab ini, insya Allah bisa mengerjakan. Sambil nanti mengi'rab pelan-pelan. Insya Allah. Nah, untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Wa jazakumullah khairan.